Dipersembahkan oleh, didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. TV One mendapatkan kesempatan yang luar biasa menjadi TV nasional yang pertama kali mewawancarai beliau pasca KPU menetapkan beliau menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia. Bersama saya Caca Anissa, kita akan berbincang mengenai apa yang beliau akan lakukan untuk negara ini, khususnya kesejahteraan rakyat Indonesia, kebijakan ekonomi, kebijakan politik, pembangunan Indonesia, dan yang paling penting demokrasi Republik ini. Assalamualaikum, apa kabar Pak Prabowo Subianto? Waalaikumsalam, terima kasih, kabar baik. Senang sekali Pak, saya bisa mewawancarai Bapak bersama dengan kopi favorit Bapak. Ini apa, kopi apa ini Pak? Kopi Indonesia, saya racik-racik begitu. Ya. Pak, saya melihat akhir-akhir ini kegiatan Bapak padat betul. Sampai kita mendapat kesempatan mewawancarai Bapak ini luar biasa sekali. Tapi saya tuh sedang bertanya-tanya dalam hati. Kegiatan Bapak ini begitu padat, kegiatan rutin Kemhan sebagai Bapak Menteri Pertahanan, atau jangan-jangan ini kegiatan transisi menjadi Presiden terpilih, Pak? Iya jelas dengan ketetapan bahwa saya menerima mandat sebagai Presiden terpilih, ya tentunya saya harus mempersiapkan diri. Tetapi karena saya jabatannya masih Menteri Pertahanan, ya saya juga harus menjalankan tugas dan fungsi sebagai Menteri Pertahanan. Jadi memang perlu manajemen, terutama time management, pengelolaan waktu harus baik, harus tepat. Berarti kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sambil menunggu pelantikan ya Pak ya? Iya, jadi saya sangat bersyukur sebetulnya bahwa saya dapat waktu ya 6 bulan, sekarang mungkin tinggal 4,5 bulan ya, ini sudah bulan Mei, sebentar lagi Juni ya. Kalau kita lihat full ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 20. Jadi 4 bulan 3 minggu begitu. Jadi ini saya anggap sebagai suatu waktu persiapan yang cukup berguna untuk saya dan tim saya. Pak, Bapak ini merupakan sosok yang saya idolakan ketika saya berkuliah di Ilmu Politik UI. Saya pun paham betul ada filsafat Tiongkok yang sering Bapak kutip. Ada kalanya kita tidak bisa menolak alam, kita tunggu saja. Kalau tujuan kita baik, alam akan membawa kita ke arah yang baik. Arah yang baik ini sekarang kah Pak? Bapak menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia setelah 4 kali ikut Pilpres? Ya, saya kira ini adalah suatu kesempatan ya yang sangat mulia, dalam arti saya diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa dan oleh rakyat Indonesia untuk bisa berperan dengan baik, berperan dengan sepenuh pikiran, tenaga, dan sepenuh hati saya. Ya tentunya ini adalah sesuatu yang saya anggap suatu kesempatan saya bisa berbakti, bisa mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa dengan sebaik-baiknya. Apa sih Pak respon keluarga ketika Bapak diumumkan ini oleh KPU? Itu kan momen yang luar biasa, menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia.
terus terang aja ya, sesungguhnya pada saat itu saya bersyukur tentunya ya, bersyukur karena usaha yang keras dan panjang, terutama perjuangan pendukung-pendukung saya, perjuangan mereka-mereka yang percaya sama saya, tidak sia-sia. Saya bersyukur bahwa saya bisa menerima mandat dari rakyat Indonesia, diberi kepercayaan, itu saya sangat bersyukur. Tapi terus terang saja, sejujur-jujurnya, saya tidak merasa euforia yang berlebihan. Karena saya mengerti menerima mandat itu satu bagian, tapi sesungguhnya itu baru bagian awal. Yang paling berat adalah menjalankan mandat tersebut. Jadi saya sangat sadar waktu itu bahwa sekarang saya harus bekerja keras bersama pendukung-pendukung saya, beserta semua yang ingin berbuat terbaik untuk bangsa Indonesia. Kita harus benar-benar bekerja keras, berpikir dengan matang, mencari solusi-solusi yang kreatif, yang tepat untuk membawa kemajuan yang cepat untuk rakyat kita. Jadi kalau kemajuan tapi di kelak kemudian hari, saya kira rakyat ya akan menganggap ya itu biasa-biasa saja. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa memberi hasil yang terbaik dalam waktu yang singkat. Itu tantangannya. Tidak mau euforia, itu berarti Bapak membayangkan bahwa rakyat Indonesia ini sekarang ada di pundak Bapak. Tanggung jawab yang luar biasa. Saya kira bukan rakyat Indonesia di pundak saya, tidak. Tapi dalam arti mereka telah memberi kepercayaan. Ya tentunya sebagai insan yang bertanggung jawab, kita selalu berpikir jangan sampai saya mengecewakan mereka-mereka yang berikan kepercayaan kepada saya. Saya kira itu. Ya kan? Pak, sebenarnya kita juga penasaran dengan proses yang begitu panjang. Bapak gigih dikatakan dengan 4 kali ikut kontestasi pilpres, jadi cawapres dan jadi capres sebanyak 3 kali. Memang cita-cita Bapak ya menjadi presiden Indonesia? Benar ya. Tapi yang terutama adalah saya dari kecil saya dibesarkan untuk cinta tanah air. Jadi sebagai seorang patriot, sebagai seseorang yang cinta tanah air, saya ingin melihat tanah air saya, bangsa saya, jadi bangsa yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Saya ingin melihat bangsa saya sungguh-sungguh merdeka. Dan kalau merdeka artinya rakyat saya harus hidup dengan penuh kehormatan, dengan penuh kelayakan, dengan penuh harga diri. Itu yang mendorong saya. Dan saya merasa sebagai seorang patriot bahwa apabila Yang Maha Kuasa memberi kesehatan, memberi kecerdasan kepada saya, memberi kemampuan kepada saya, ya saya harus menyumbangkan ini semua untuk rakyat saya. Saya kira itu yang mendorong saya, sepertinya itu. Kalau dipresentasikan kecintaan Bapak dengan tanah air kita ini, berapa persen, Pak? 1000%. Saya kira susah dikuantifikasi. Luar biasa. Susah dikuantifikasi. Saya kira itu juga alamiah.
Saya yakin bahwa seluruh individu, seluruh orang Indonesia itu punya rasa cinta kepada bangsanya sendiri. Saya kira demikian. Kita lihat umpamanya pertandingan bola, begitu antusias penonton-penonton kita ya. Sampai bangsa-bangsa lain pun juga sangat kagum kalau lihat penonton kita gitu. Supporternya ya. Itu sangat, ya itu contoh saja. Saya kira rakyat kita semua punya rasa cinta tanah air, dan yang masalahnya adalah bahwa menurut pandangan saya ya, terlalu banyak elit Indonesia itu yang menganggap cinta tanah air itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan itu yang saya agak merasakan ya, mungkin mereka kurang semangat dalam masalah menghormati cinta tanah air. Saya kira itu. Mungkin ini juga ada generasi orang-orang pintar kita yang belajar di negara-negara tertentu yang akhirnya cara pandangnya terpengaruh gitu. Menonjolnya adalah materialisme, ya kan? Hedonisme dan sebagainya. Ini saya melihat gejala, tapi ya saya percaya mayoritas anak-anak kita merasakan dorongan bahwa Indonesia itu negara besar, Indonesia negara bersejarah, Indonesia itu harus berdiri setara sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Saya kira itu. Baik pemirsa, seorang presiden terpilih ternyata tidak mau euforia dengan kemenangan meski sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih Republik Indonesia. Apakah ini ada hubungannya dengan janji-janji politik yang akan ditagih rakyat Indonesia? Sesaat lagi kami akan kembali.